Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini Thalibul Ilmi akan berbagi tips kepada kalian caranya buat ngebut belajar untuk mengubah status sebagai mahasiswa baru di tahun 2-nya gimana Kak? Yaitu pakai metode 4B. Tapi sebelum saya jelasin apa itu metode 4B, kalian jangan lupa ya buat klik tombol subscribe, lalu like and share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan informasi ini. Barangkali dengan kalian berbagi, kalian juga bisa mendapatkan kebaikan yang terus mengalir. Oke, sebenarnya bisa nggak sih kita mengejar buat belajar persiapan masuk kampus dengan waktu hanya 24 hari? Bisa banget malah ya, asal ini nih syaratnya ya, kamu udah fix dengan jurusan pilihanmu. Maksudnya di saat-saat seperti ini udah nggak masanya kamu tuh masih galau sama jurusan yang mau kamu pilih, bahkan kamu belum mendaftar di sistem pendaftaran karena kamu belum punya pilihan jurusan. Kamu sibuk nanya sana sini, sibuk konsultasi, akhirnya waktu kalian habis buat memilih jurusan tapi kamu belum belajar. Lalu setelah kalian sudah menentukan pilihan, mulai deh kalian bisa mengikuti tips 4B dari Thalibul Ilmi. Apa saja? Yang pertama, ini kalian harus menerapkan prinsip bahwa bukan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Maksudnya adalah kalau kalian sekadar belajar untuk ujian, khawatirnya nanti ketika tes, duduk menghadap komputer, semua hal-hal yang kalian pelajari, kalian hafalin, itu bisa saja lupa gitu ya. Justru nanti setelah kalian tes, kalian juga nggak dapat manfaat dari itu. Maka prinsipnya adalah ujian untuk belajar. Ini tuh momen kalian tuh sedang diuji supaya belajar lebih baik lagi. Terkait hal itu, Thalibul Ilmi sudah memberikan beberapa tips-tips ya. Yang pertama, kalian tuh di awal harus memilih sumber belajar yang tepat. Mau belajar pakai buku atau mau belajar dari HP atau dari laptop atau tablet, senyaman yang kalian deh. Kalau kalian tipe orang yang nggak suka belajarnya soft file gitu kan, bacaannya yang teksnya panjang-panjang, terus kita harus scroll ke bawah, ya udah kalian tuh beli buku aja. Sekarang tuh banyak banget buku yang bisa kalian beli untuk belajar. Kalau memang kalian lebih nyaman pakai komputer, ya pakai komputer aja, nggak apa-apa. Kalian bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang menyediakan latihan soal dan materi secara gratis ya. Banyak banget kok sekarang ya. Asalkan kalian tuh memanfaatkan kuota internet kalian dengan baik. Tuh, terus yang kedua, kenali gaya belajarmu. Nah, kamu tuh tipe orang yang gimana? Suka belajarnya sendirian kah kayak gini di kamar? Nggak mau belajar sama temen? Ya udah nggak apa-apa, senyamannya pokoknya ya. Kalau emang kalian tipenya nggak bisa nih Kak, kalau belajarnya sendirian di rumah harus sama teman-teman kayak belajar kelompok gitu, ya nggak apa-apa, kalian bisa tuh belajar dengan teman-teman kalian. Kalau lagi WFH gini, caranya ya kalian bisa tuh bikin kayak belajar bareng via Zoom atau via Google Meet, atau bikin grup WA aja biar bisa sharing-sharing rekaman suara, rekaman video, atau bisa kirim gambar soal ya. Jadi dipermudah aja deh gitu kan, biar nggak stres aja sih. Terus kalau belajarnya sukanya sambil nyemil, ya udah siapin tuh stok cemilan yang banyak ya, bikin juga nggak apa-apa. Kalau emang sukanya sambil dengerin musik, ya boleh juga. Sambil nonton film, bisa juga, asal kalian bisa konsentrasi sih. Terus yang kedua, berkomitmen. Ini B yang kedua ya. Kalau kalian sudah memilih prinsip seperti itu, tapi kalau nggak punya komitmen, ya buat apa? Jadinya nggak konsisten. Hari ini belajar, seminggu lagi baru belajar lagi. Itu namanya nggak komitmen ya.
Nah, caranya buat komitmen gimana, Kak? Yang pertama, bikin jadwal dan target belajar. Penting banget nih. Dalam satu hari itu kalian tulisin, kalian tuh mau belajar materi apa, mau ngerjain soal berapa paket, itu harus ditargetin. Terus pukul berapa sampai pukul berapa. Diatur lah, pokoknya dalam satu hari itu kalian produktif belajar. Nah, beberapa cara bisa dilakukan supaya kalian tuh inget kalau saat ini tuh waktunya buat belajar, bukan buat main-main. Ini paling mudah tuh kalian bikin alarm aja nih ya. Di alarm jam segini kalau panggilan. Kalau udah berdering, oh ini waktunya buat belajar. Nih buat ngingetin aja sih, memudahkan. Kalau kalian sukanya nempel-nempel di dinding, misal kayak notes gitu, boleh juga sih. Jadi pas bangun tidur, keinget, oh pagi ini aku harus belajar nih. Karena langsung lihat notes itu tertempel di dinding kamar kalian. Yang kedua, ini penting banget, kurangi main-main. Apalagi kalau stalking IG. IG itu beneran gak ada habisnya loh. Kalian tuh buka satu Instagram dari orang lain. Ada yang menarik lagi kamu klik. Menarik lagi kamu klik. Klik, klik, klik. Gak terasa setengah jam udah berlalu. Bahkan sampai 2 jam. Gara-gara stalking IG. Emang kita gak boleh istirahat ya Kak? Harus belajar mulu. Gak gitu. Belajar boleh. Santai juga boleh. Cuman kalau bisa sih, karena ini sudah kurang beberapa hari lagi, ya porsinya 75% belajar, 25% bersantai. Kalau masih ada kesibukan lain, misalnya Kak saya bekerja nih buat ngisi waktu luang, boleh misalnya 40%-nya belajar, 30%-nya mungkin bekerja, kan ringan ya mengisi waktu luang, dan 30%-nya bersantai, istirahat, itu juga boleh ya. Nih. Kalau di masa ini kan nggak mungkin ya kalian tuh harus uninstall Instagram, itu impossible banget. Pasalnya banyak hal-hal positif kayak soal-soal TO yang ditawarkan oleh beberapa bimbingan gratis di Instagram. Sayang banget kan kalau justru kalian malah uninstall aplikasi Instagram. Berikutnya, yang B yang ketiga adalah berjuang. Kalau sudah komitmen, udah ngatur alarm, udah nulis catatan, tapi kalau kamu nggak berjuang ya buat apa? Itu cuma sekadar tempelan doang. Jadi kamu harus berjuang ya, mulai belajar. Yang pertama, buat tips belajarnya, pelajari soal 5 tahun yang lalu. Kalian cari-cari aja tuh di internet, banyak banget tersedia ya. Banyak blog yang menyediakan soal-soal ini. Cari 5 tahun yang lalu. Harus ya 5 tahun yang lalu. Karena di 5 tahun ini kalian akan mendapatkan gambaran soal-soal yang sudah diujikan. Supaya kalian belajarnya lebih terarah. Kalaupun kalian ingin menambah materi, itu jelas apa yang harus ditambah. Yang kedua, catat kesalahan dan pelajari. Oke, ini ya. Ini penting banget. Setelah kalian belajar, terus kalian tuh berlatih ngerjain soal, ternyata tuh ada kesalahan. Jangan lantas kalian minder, aduh aku jelek nih belum bisa ngerjain soal kayak gini. Stop ya, kan masih ada waktu, ini masih belajar, jadi dievaluasi aja, dicatat kesalahannya, dipelajari lagi, dihafalin lagi ya. Terus yang ketiga, review materi dan pahami lagi. Ini tadi ya, bikin catatan yang menarik. Kalau memang kalian tulisan yang kurang bagus, di internet juga banyak sih beberapa orang yang nge-share catatannya buat dipelajari banyak orang. Itu bisa banget kalian manfaatkan. Terus ini ikut TO per minggu 2 kali ya. Kalau memang kamu sanggup buat ikut sehari sekali ya nggak apa-apa, itu baik banget ya, malah the best lah. Kalian cari informasinya, TO online gratis banyak banget di Instagram, di blog, itu mereka menyediakan gratis. Kalau ikut yang berbayar gimana Kak? Boleh juga ikut aja kalau memang ada dana ya. Jadi disesuaikan aja lah dengan budget kalian. Pokoknya gunakan kuota internet kalian tuh dengan bijak. Jangan dipakai untuk stalking IG, nonton YouTube yang nggak jelas gitu ya. Tonton YouTube penjelasan materi. Setidaknya sambil masak, kalian sambil pakai headset
dengerin gitu kan penjelasan kakaknya, meskipun nggak lihat kakaknya tuh lagi jelasin apa, tapi karena dengerin jadi sedikit paham materinya sambil hafalin gitu kan. Terus evaluasi hasil TO. Setiap kali hasil TO keluar, itu jangan dijadikan sebagai acuan bahwa itu benar-benar nilai akhir dari kalian. Big no ya, itu hanya nilai sementara, itu hanya nilai lagi. Kalian tuh nggak bisanya di bagian soal yang mana, kalian lemahnya di mana. Di titik itulah kalian harus lebih banyak berlatih. Untuk soal-soal atau materi yang sudah kalian bisa kerjakan dengan baik dan selalu benar, tak apa-apa, nggak perlu dipelajari lagi, cukup itu dikerjakan saja lagi kalau ada TO berikutnya. Oke, yang terakhir banget ini juga tak kalah penting ya, istirahat yang cukup guys. Pasalnya, buat apa kalian udah berjuang, ngepot-ngepot, terus kalian pas hari H ujian ternyata kalian tuh stres, ya kan? Gangguan mental, atau lebih parahnya kalian tuh jatuh sakit jadi nggak bisa ikut ujian, nggak sih? Nah ini kuncinya. Jadi sambil belajar tetap minum air putih, sehari berapa gelas ya, normalnya sih 8 gelas per hari. Terus makan yang cukup, banyakin makan sayur sama buah, jangan makan yang berlemak gitu ya. Olahraga yang cukup, tidurnya juga harus cukup. Jadi jangan paginya belajar terus kamu malamnya begadang buat nonton streaming film ya, itu nanti kamu jadi kurang tidur ya. Jadi usahakan istirahatnya yang cukup. Jadi istirahatnya bukan rebahan baring-baring gitu, bukan ya, tapi tidur malamnya yang dicukupkan. Kalau siangnya lelah karena belajar, nggak apa-apa tidur siang 10 menit aja ya. Jadi jangan lama-lama. Rasul itu tidurnya 10 menit doang, cuman kita tidurnya 2 jam ya. Terus terakhir, ini B yang terakhir ya, B yang keempat adalah berdoa. Saya percaya sebuah prinsip bahwa berjuang tanpa berdoa itu adalah kesombongan. Jadi kamu udah berjuang tapi kamu ngerasanya buat apalah, nggak usah berdoa, pasti juga kalau udah takdir, udah rezekinya aku masuk di kampus itu pasti aku diterima. Jangan seperti itu. Tetaplah ya, sambil belajar kita juga mencoba merayu Tuhan supaya memudahkan langkah kita untuk masuk di kampus impian, memudahkan soal-soal yang nanti keluar di sistem. Jangan salah, meskipun yang mengeluarkan soal itu adalah sistem komputer, tapi kalau yang ngacak kan Tuhan ikut campur di dalam pengacakan soal itu ya. Tapi kalau kalian berdoa doang tapi nggak berjuang, itu juga gimana ya, kan Tuhan itu melihat proses yang kalian kerjakan. Kalau lihat kalian cuman rebahan, main HP, terus sambil berdoa, ya Allah ya Tuhan, masukkan aku di jurusan kedokteran, fakultas kedokteran, kampus Universitas Indonesia ya Tuhan gitu. Tapi kaliannya stalking IG ini teman kamu, yang sama aja bohong. Jadi berjuang sama berdoa itu relate banget ya, saling berkaitan atau timbal balik lah. Jadi itu saja adik-adik yang bisa Tolibul Ilmi bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, bagikan kebaikan ini untuk teman-teman kalian juga supaya tetap semangat, targetnya tercapai, dan bisa segera memakai jas alma mater kampus impian kalian. Terima kasih sudah menonton video ini.